It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aira Andrini. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Di sini kita akan belajar mengenai villain dan trunking. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Oke, di sini kita akan belajar mengenai villain. Apa villain itu? Villain merupakan singkatan dari Virtual Local Area Network. Nah, di sini kita anggap saja kotak ini merupakan sebuah ruangan dan masing-masing ruangannya ia mempunyai masing-masing divisi. Untuk divisi pertama yaitu divisi engineering, untuk divisi yang kedua yaitu divisi programming, dan untuk divisi yang ketiga yaitu divisi marketing. Masing-masing divisi ini ia mempunyai villain. Villain-villain di sini yaitu villain 10, villain 20, dan villain 30. Nah, masing-masing villain ini ia juga mempunyai alamat IP yang berbeda-beda. Untuk IP engineering yaitu 192.168.10.0/24. Untuk IP programming yaitu 192.168.20.0/24. Untuk IP marketing yaitu 192.168.30.0/24. Masing-masing IP ini yang mempunyai network yang berbeda-beda. Nah, PC-PC yang ada di sini ia terhubung dengan switch. Semua PC-PC yang ada di sini terhubung dengan switch. Ini terhubung, dan terhubung. Nah, misalkan saja kita ingin untuk engineering itu kita berikan 10, bandwidthnya itu 10, untuk programming yaitu 20, untuk marketing yaitu 30. Nah, di sini villain dibutuhkan. Untuk fungsi pertama villain merupakan memudahkan kita dalam memanajemen dan untuk memecahkan broadcast domain. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai broadcast domain. Broadcast domain merupakan pengiriman paket ARP ke dalam semua device yang terhubung. Yang kita beri saja contoh untuk engineering ini, PC ini adalah PC pertama, yang kedua itu PC kedua, dan selanjutnya adalah PC ketiga. PC pertama ini ia akan mengirimkan paket ke PC 2. Jadi PC pertama ia harus mengirimkan terlebih dahulu ke switch, dan switch akan mengirimkan ke PC 2 dan PC 3. Namun switch ini tidak akan mengirimkan ke programming maupun ke marketing karena ia sudah berbeda domainnya. Jadi itu yang dinamakan dengan villain. Nah, untuk realnya switch yang ada di sini itu hanya ada satu. Namun untuk logikanya switch ini akan terbagi menjadi 3. Jadi dalam satu switch ini ada 3 switch. Setiap 3 switch ini ia terhubung dengan masing-masing device yang ada di sini, terhubung dengan marketing, terhubung dengan programming, dan terhubung dengan engineering. Nah, switch yang terhubung ini itu yang dinamakan dengan port. Jadi dalam satu switch ini ia akan ada beberapa port. Jadi seperti itu yang dinamakan dengan VLAN. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar mengenai konfigurasi atau bagaimana caranya konfigurasi VLAN dalam Cisco Packet Tracer. Oke, di sini kita akan mencoba untuk konfigurasi VLAN. Di sini kita harus membuat topologinya terlebih dahulu. Kita menggunakan satu switch dan 6 PC.
Untuk PC 0 ini kita hapus saja karena agar lebih memudahkan kita mulai dari PC 1. Jadi ini PC 1, ini PC 2, ini PC 3. Sebenarnya kalau misal tadi saya menggunakan setiap PC ini satu klik, tapi kalian bisa mencoba dengan tekan kontrol dan lalu klik PC, icon PC-nya. Nanti kalian tidak perlu mengklik satu-satu biar lebih mudah. Nah, di sini kita sambungkan dengan menggunakan kabel. Kita coba kontrol. Kita coba klik kontrol dan kabelnya. Setelah itu kita sambungkan saja langsung. Jadi seperti ini kita menggunakan kontrol dan klik PC ataupun kabel yang akan kita sambungkan. Nah, jika sudah, kita coba konfigurasikan atau kita coba masukkan alamat IP ke dalam semua PC yang ada di sini. Untuk PC yang pertama untuk PC pertama, PC 2 dan PC 3 kita jadikan satu network, dan untuk PC 5, PC 4 dan PC 6 juga kita jadikan satu network. Di sini kita coba membuat sebuah garis ataupun sebuah warna di dalam ini agar kita lebih mudah membedakannya. Seperti ini. Dan untuk satunya kita menggunakan warna ini. Untuk ini tuh sebenarnya bebas, terserah kalian. Nah, setelah itu kita coba memberikan catatan untuk ini adalah untuk di visi yang pertama, yaitu mempunyai IP 192.168.10.0/24. Untuk divisi yang kedua yaitu 192.168.20.0/24. Kita coba konfigurasi IP-nya. Visi yang pertama itu 192.168.10.1. Untuk visi yang kedua yaitu 192.168.10.1.2. Maaf. Untuk visi yang ketiga yaitu 192.168.10.3. Untuk PC 5 yaitu 192.168.20.1. Untuk PC 4 192.168.20.2. Untuk PC 5 mohon maaf, untuk PC 6 yaitu 192.168.20.6. Mohon maaf, untuk titik 3. Nah, di sini kita sudah konfigurasi IP di dalam semua PC yang ada di sini. Kita coba menghubungkan. Ini bisa. PC 1 dan PC 5 pasti tidak bisa, dikarenakan dia mempunyai network yang berbeda-beda. Karena di sini tidak menggunakan router, jadi dia tidak bisa terhubung karena dia tidak mempunyai network yang sama. Oke, untuk IP 192.168.10.0 ini kita berikan VLAN, yaitu VLAN 10. VLAN 10. Untuk 192.168.20.0 ini kita beri VLAN 20. Nah, untuk VLAN ini sebenarnya kalian bebas memberikan berapa, namun dalam VLAN itu ada range-nya, yaitu range VLAN yaitu 1 sampai 4096.
itu range VLAN. Di sini kita coba konfigurasi VLAN menggunakan switch, masuk ke CLI, lalu kita masuk ke enable, terus kita converti untuk masuk ke global configuration, lalu kita buat nama VLAN terlebih dahulu, VLAN 10, kita beri nama name programming dan exit. Untuk VLAN 20 juga kita beri nama name marketing. Nah, di sini kita sudah membuat nama untuk VLAN. Untuk mengeceknya bisa menggunakan do sh VLAN. Nah, di sini kita sudah ada untuk VLAN 10 yaitu programming, untuk VLAN 20 itu marketing. Untuk Fast Ethernet yang ada di sini sudah masuk ke default semua, jadi kita harus membagi FA01, FA02, FA03, 04, 05, 06 ini masuk ke dalam VLAN 10 dan VLAN 20. Kita exit. Setelah itu kita masuk ke interface FA. Ini FA nya yaitu 01, ini 02, ini 03. Kita masuk ke interface FA 0/1, atau karena di sini kita berurutan dan banyak, kita bisa menggunakan interface range FA 0/1 sampai dengan 3. Nah, setelah itu masuk ke switch port, mode akses. Setelah itu kita masuk switch port, akses VLAN 10. Nah, di sini untuk cara mengeceknya kita menggunakan do sh VLAN, karena di sini kita masih masuk ke dalam config if range, jadi kita menggunakan do. Namun jika kita sudah keluar dari ini, kita sudah tidak masuk ke global configuration, kita menggunakan sh VLAN. Enter. Nah, di sini sudah masuk, yaitu untuk VLAN 10 FA nya sudah masuk, yaitu FA01, 02 dan 03. Setelah itu kita coba untuk masukkan FA ini ke dalam VLAN 20, itu INT range ini 4, 5 dan 6, FA 04 sampai dengan 6. Lalu switch port, mode akses, dan switch port akses VLAN 20. Lalu kita cek do sh VLAN. Nah, di sini kita sudah masuk yang marketing juga, itu FA04, FA05 dan FA06. Nah, di sini kita sudah membuatnya. Lalu kita masuk ke simulation, kita coba mengecek paket ARP ini berjalan. Di sini kita coba masuk ke simulation. Ini kita dilihat terlebih dahulu. Lalu kita coba kirimkan PC 2 dengan PC 3. Nah, di sini ARP. Setelah itu kita coba klik ke capture dan forward. Di sini ia akan mengirimkan ke switch terlebih dahulu. Switch ini ia akan mengirimkan ke PC 1 dan PC 3. Nah, namun di sini PC 1 tidak mempunyai IP PC 3, maka PC 1 ini ada tanda tetotnya. Nah, setelah itu, setelah PC 3 menerima, PC 3 akan membalas dengan mengirimkan ke switch lagi, dan switch ini akan mengirimkan ke PC 2. Nah, setelah itu PC 2 ini membalas dengan mengirimkannya ke switch
dan switch ini akan mengirimkannya ke PC3. Setelah itu PC3 ini mengirimkan lagi. Nah, di sini sudah successful antara PC2 dan PC3. Nah, itu yang dinamakan konfigurasi antar VLAN. Kita sudah bisa menghubungkan antara PC ini dengan PC2 ini dengan PC3. Kita sudah successful, maka ini sudah selesai, sudah berhasil. Oh ya, untuk tambahan lagi, jika kalian di sininya itu waktu kalian simulation, yaitu ICMP, keluarnya ICMP, maka kalian ICMP seperti ini, maka kalian hapus dulu ARP-nya dengan cara masuk ke switch, exit terlebih dahulu, exit. Kita akan coba dengan menggunakan show MAC address table. Nah, di sini akan ada yang sudah dikomunikasikan. Lalu bagaimana cara menghapusnya? Itu clear MAC address table. Nah, kita cek lagi, coba show MAC address table. Di sini sudah tidak ada. Nah, setelah itu kita coba masuk ke simulation lagi. Setelah itu kalian coba hapus terlebih dahulu. Kita kirimkan PC2 dengan PC3. Jika masih ICMP lagi, kalian coba cek lagi, masuk ke PC2. Jika tidak bisa menggunakan switchnya, masuk ke PC2. Lalu kalian coba IP main cek lagi. Nah, di sini sudah muncul ARP. Jika misal kalian tidak bisa menggunakan switch, maka kalian langsung aja masuk ke PC-nya dan kalian hapus dulu ARP-nya. Nah, itu video yang tentang konfigurasi VLAN. Oke, teman-teman, di sini kita akan membuat sebuah tombol lagi-lagi sama seperti topologi sebelumnya, yaitu menggunakan 6 PC dan menggunakan satu switch. Selanjutnya kita menggunakan satu switch. Lalu kita sambungkan PC ini dengan switch. Setelah itu kita konfigurasi IP ke dalam PC-PC yang ada di sini. Divisi yang pertama, yang kedua yaitu menggunakan warna biru seperti ruangan sebelumnya. Nah, di sini kita sudah membedakan untuk ini kita menggunakan IP yang sama saja, yaitu 192.168.10.0/24 dan sebelahnya yaitu 192.168
titik 20 titik 0/24. Nah, di sini menggunakan yang warna ungu pink ini menggunakan filen 10 dan yang warna biru yaitu menggunakan filen 20. Nah, setelah itu kita coba konfigurasi, kita masukkan alamat IP ke dalam PC ini. Untuk PC 0, untuk PC 8 itu menggunakan IP 192.168.10.4. Kita masukkan real time agar tidak ada paket-paket atau surat-surat ini masuk ke IP configuration lagi. 92.168.10.5. Lalu kita masuk ke PC 0. .192.168.10.6. Setelah itu kita masukkan IP ke dalam VLAN 20 juga ke dalam PC yang akan kita hubungkan ke dalam VLAN 20. 192.168.20.4. Untuk PC 12 juga kita masukkan IP-nya. Nah, setelah itu kita coba hubungkan switch ini, switch di ruangan pertama dengan switch di ruangan yang kedua. Nah, di sini kita sudah membuat satu ruangan lagi menjadi dalam Cisco ini kita sudah membuat dua ruangan. Nah, di sini kita konfigurasi VLAN terlebih dahulu di dalam ruangan yang kedua tadi. Kita masuk ke switch, lalu CLI, dan kita masuk dengan menggunakan perintah-perintah sama seperti di video sebelumnya. Di sini kalian bisa perhatikan saja perintah-perintahnya. Ini sudah masuk, yaitu VLAN 10 programming dan VLAN 20 yaitu marketing. Lalu kita masuk ke interface FA, interface range. Kita coba lihat terlebih dahulu range-nya 1, 2, 3. Range FA 1 sampai 3. Switch port the access, switch port access VLAN 10, exit to SL VLAN. Ini sudah masuk, lalu kita masuk ke INT FA, INT range FA 0/4 sampai dengan 6.
Jadi di sini kita itu harus teliti dengan perintah-perintahnya, karena satu huruf saja kita salah maka ini tidak akan bisa masuk ke dalam perintahnya. Nah, ini sudah benar. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Coba cek, sudah berhasil. Nah, jadi seperti itu konfigurasi VLAN. Oke, di sini kita akan belajar mengenai terang. Jadi terang yaitu berfungsi untuk menghubungkan dua switch, di mana di sini ada satu switch di dalam ruangan yang pertama dan satu switch di dalam ruangan yang kedua. Switch satu dan switch yang kedua ini terhubung dengan menggunakan kabel. Nah, di sini kita akan menghubungkan dua switch ini agar PC di dalam ruangan yang pertama dengan PC yang ada di dalam ruangan yang kedua ini bisa berkomunikasi. Gimana caranya? Kita masuk ke switch yang pertama dulu. Kita masuk ke INT FA0/7 karena interface switch yang pertama itu INT FA0/7. Masuk ke switch port mode terang. Lalu kita masuk ke do SHINT terang. Nah, di sini port FA0/7 sudah mode on, sudah aktif dengan status trunking. Jadi ini tandanya sudah berhasil. Di sini kita coba konfigurasi di switch yang kedua. Kita keluar dulu. Kita masuk ke INT FA0/7 juga. Kita masuk dengan switch port mode terang. Kita cek dengan do SHINT terang. Nah, di sini sudah aktif port FA0/7-nya, sudah on dan status trunking. Jadi seperti itu. Kita coba cek juga antara PC 1 dengan PC 8 successful, antara PC 4 dengan PC 11 successful, maka ini tandanya sudah berhasil. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba pin antar VLAN. Jadi kita masuk dulu ke mode simulation. Lalu kita coba pin antara PC 1 dengan PC 8. Nah, ini sudah RP. Lalu kita klik ini forward. Lalu PC 1 ini akan menghubungkan dengan switch, dan switch ini akan mengirim ke PC 3, PC 2 dan switch ini. Nah, tapi PC 2 dan PC 3 ini tidak mempunyai IP PC 8, maka PC 2 dan PC 3 ini akan muncul tanda silang, dan switch ini akan mengirimkan ke switch yang kedua. Switch yang kedua di sini akan mengirimkan ke PC 8, PC 9 dan PC 10. Namun karena PC 9 dan PC 10 itu tidak mempunyai IP milik PC 8, maka PC 9 dan PC 10 ini akan tanda silang. Nah, kenapa PC 1 ini tidak mengirimkan ke VLAN IP milik VLAN 20 ataupun IP milik VLAN 20 di ruangan yang kedua? Karena ia mempunyai domain yang berbeda. Lalu setelah itu kita coba membalas. Dari PC 8 akan membalas ke switch yang di ruangan kedua, lalu switch di ruangan kedua akan membalas ke switch di ruangan pertama, lalu akan membalas lagi ke PC 1. Setelah itu PC 1 akan membalasnya lagi dan lagi. Nah, setelah itu PC 2 sudah menerimanya, lalu PC 8 sudah menerimanya, dan PC 8 akan membalasnya ke PC 1. Nah, di sini sudah selesai, ini sudah successful, maka tandanya sudah berhasil. Di sini kita coba lagi antara PC 5
dengan PC 11. Lalu kita coba kirimkan. Ke switch, lalu switch akan mengirimkan ke PC 5, PC 4 dan switch di sebelahnya. Namun karena PC 6 dan PC 4 tidak mempunyai IP PC 11, maka ia akan muncul tanda silang. Dan PC di ruangan kedua akan mengirimkan ke PC 11, PC 12 dan PC 13. Di sini yang menerima adalah PC 11 karena PC 11 yang mempunyai alamat IP yang sendiri. Setelah itu kita balas. PC 5 sudah menerimanya dan PC 5 akan membalasnya lagi. Setelah itu PC 11 akan membalasnya kembali ke PC 5. Dan di sini sudah successful, maka tandanya paket ARP ini sudah berhasil masuk ke dalam ICMP, sudah bisa. Ya, di sini kita akan belajar mengenai alamat terang. Kita masuk ke FA07 switch-nya. Nah, di sini kita masuk ke 2SH INT terang jika masih di config. Kalau kita cek di sini portnya VLANs allowed on terang. Di sini FA07 itu masih default, jadi semua VLAN bisa melewati FA07 ini. Nah, untuk VLANs allowed and active ini, VLAN berapa saja yang sudah melewati FA07 ini. Jadi ada VLAN 1, VLAN 10 dan VLAN 20. Gimana caranya agar kita bisa membagi hanya VLAN 10 dan VLAN 20 yang bisa melewati ini? Caranya agar kita bisa membagi antar VLAN ini yang hanya bisa melewati FA07 dan FA07 ini. Gimana caranya? Kita masuk ke FA07, lalu kita masuk ke switch port allowed VLAN 10,20. Kita enter, lalu kita coba cek 2SH INT terang. Nah, di sini hanya VLAN sudah bisa, di sini hanya VLAN 10 dan 20 yang bisa melewati port ini. Jadi seperti itu caranya. Sini juga sudah bisa. Lalu seperti itu, nanti di video selanjutnya kita akan membuat topologi 3 ruangan. Ya, di sini sama seperti switch yang di ruangan yang kedua dan switch di ruangan yang pertama. Topologinya sama seperti ini. Kita masukkan sambungkan dengan menggunakan kabel
itu kita rapikan. Dan kita beri warna agar lebih terlihat lebih bagus. Seperti ini. Setelah itu kita konfigurasi IP-nya juga. Lalu kita masukkan setiap PC ini IP-nya 192.168.10.8 92.168.20.9. Nah, setelah itu kita coba konfigurasi VLAN seperti di video-video tadi. Masuk dulu enable, setelah itu conft, lalu lalu kita buat namanya VLAN 10 name programming, exit, lalu kita buat untuk VLAN 20 name marketing, lalu to sh VLAN. Ini sudah ada, lalu kita coba konfigurasikan dalam range-nya. Ini masuk ke INT range FA 01 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10 to sh VLAN 12. Ini sudah. Lalu kita masuk ke INT range FA 04 sampai 6, 04 sampai 6. Lalu masuk ke switch port switch port akses VLAN 20, lalu to sh
VLAN brief. Ini sudah masuk, sudah bisa digunakan VLAN-nya. Lalu kita cek apakah sudah bisa terhubung. Sebelum itu kita sambungkan dulu switch ini dengan switch yang ini, lalu kita mode terang juga. Ini FA nya 8, exit terlebih dahulu, masuk ke INT FA 0/8, lalu switch port mode terang. Lalu kita coba cek do SHINT terang. Ini sudah aktif FA08 nya. Lalu kita coba konfigurasi lagi di sini. Kita cek terlebih dahulu interface-nya FA07. Keluar dulu exit. Setelah itu INT FA0/7. Lalu kita masuk switch port, mode switch port mode terang. Lalu do SHINT terang. Ini sudah ada FA07 terangnya, agak hijau lebih cepat. Kita coba klik aja ini forward time. Nah, di sini kita coba cek kembali isi 8 dengan PC 14. Nah, sudah successful ya teman-teman. Kita coba cek juga PC 12 dengan PC 19 successful, PC 5 dengan PC 17 successful juga, maka ini tandanya sudah berhasil. Jadi di sini kita akan mencoba konfigurasi trunking pada MLS atau multi layer switch. Kita masuk dulu, kita coba cari MLS terlebih dahulu. Kita sambungkan kabelnya. Nah, setelah itu kita langsung aja kita forward agar lebih cepat hijaunya. Di sini sudah langsung hijau. Di sini kita akan trunking karena di sini tadi kita sudah trunking dengan menggunakan 802.YQ. Lalu kita coba trunking juga di multi layer switch-nya. Masuk ke CLI, lalu kita tn config, lalu masuk ke INT FA01, masuk ke switch port mode terang. Nah, di sini akan muncul command rejected. Kenapa? Karena sebenarnya kita harus tahu bahwasanya terang itu ada dua, yaitu terang ISL dan terang 802.YQ. Jadi perbedaannya, jika ISL itu milik Cisco sendiri, namun jika 802.YQ itu bukan milik Cisco. Dan jika ISL itu, jika switchnya Cisco bertemu dengan punyanya Cisco maka bisa, namun jika Cisco bertemu dengan punyanya 802.YQ maka harus kita config dulu encapsulation-nya. Nah, di sini switch ini miliknya
802.yq. Sedangkan multi-layer switch ini mempunyai keduanya, jadi yang mempunyai 802.yq dan mempunyai ESL. Jadi multi-layer switch ini masih bingung mau masuk ke ESL maupun mau masuk ke 802.yq ini. Karena switch ini masuknya ke 802.yq, maka kita coba masukkan multi-layer switch ini juga masuk ke 802.yq. Nah, caranya kita masuk ke multi-layer switch, lalu kita masuk coba dulu, lalu kita masuk ke NT FA0/1, kita masuk ke switch port encapsulation dot IQ. Masuk ke switch port terang encapsulation.yq, lalu kita enter, lalu baru kita masuk ke switch port mode terang. Nah, di sini baru bisa. Jadi seperti itu caranya. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar DTP atau Dynamic Terang Protocol. Nah, di sini ada mode akses. Mode akses ini akan masuk ke air device. Nah, selanjutnya ada mode terang. Mode terang ini akan masuk ke switch Dynamic Desirable dan Dynamic Auto. Ini semisal ada switch yang pertama yaitu Dynamic Auto dan switch yang kedua yaitu Dynamic Desirable, maka hasilnya adalah terang. Contoh lagi, semisal switch yang pertama yaitu terang dan switch yang kedua yaitu Dynamic Desirable, maka hasilnya akan terang. Contoh lagi, semisal switch yang pertama itu Dynamic Auto dan switch yang kedua yaitu Dynamic Auto, maka hasilnya yang akan muncul adalah akses. Nah, di sini kita bisa berikan kesimpulan jika Dynamic Auto ini Dynamic Auto ini sifatnya menunggu. Untuk Dynamic Desirable ini sifatnya mengajak. Untuk terang dan akses ini sifatnya memaksa. Jadi contohnya lagi, semisal switch yang pertama adalah terang. Switch yang pertama terang ini memaksa switch yang kedua itu Dynamic Auto untuk menjadi terang. Jadi contohnya seperti itu. Nah, teman-teman, di sini kita akan mengkonfigurasikan Dynamic Terang Protocol. Di sini kita menggunakan dua switch. Lalu dua switch ini kita hubungkan dengan menggunakan kabel seperti biasa. Biar lebih cepat hijau. Selain itu, switch 5 ini yang mendapatkan FA0/1 dan switch 6 juga FA0/1. Nah, di sini kita coba lihat terlebih dahulu mode apa yang digunakan di switch 5 ini. Kita masuk ke INT FA. Kita masuk ke show INT FA0/1 switch port. Kita masuk ke show. Nah, setelah itu kita di sini administratif mode adalah mode yang digunakan di switch 5 yaitu Dynamic Auto, dan operational mode yaitu hasilnya yaitu static access atau modenya akses hasilnya. Nah, setelah itu kita coba cek juga di switch 6 yang menggunakan mode apa. Kita masuk ke CLI, lalu kita masuk ke show INT FA0/1 switch port. Nah, di sini
Untuk switch 6 menggunakan mode dynamic auto dan hasilnya yaitu akses. Nah, di sini kita coba konfigurasi dengan menggunakan kita ganti switch 6 ini dengan menggunakan mode dynamic desirable. Kita masuk ke EMTFA 0/1, lalu kita masuk ke switch on mode dynamic desirable. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita masuk ke show EMTFA 0/1 switch port untuk melihat hasilnya. Di sini sudah muncul dynamic desirable, yaitu mode yang sudah kita konfigurasi tadi, dan hasilnya terang karena dynamic desirable ini bersifatnya mengajak, sedangkan switch 5 ini karena switch 6 tadi bersifatnya mengajak, sedangkan switch 5 ini yaitu dynamic auto bersifatnya menunggu, maka hasilnya terang. Nah, kita coba konfigurasikan di switch 5 ini dengan mode terang. Kita masuk ke copy, lalu kita masuk ke EMTFA 0/1, masuk ke switch port mode terang, lalu kita show EMTFA 0/1 switch port. Nah, di sini sudah masuk ke mode terang, administratif mode terang, dan operational modenya dalam mode terang. Kenapa? Karena mode terang ini sifatnya memaksa, jadi ia memaksa dynamic desirable yang sifatnya mengajak untuk menjadi terang. Nah, jadi seperti itu cara konfigurasi di DTP atau dynamic terang protokol. Nah, belajar mengenai untagged dan tagged. Nah, di sini kita coba simulasikan, kita coba mengirim paket terlebih dahulu. Kita coba PC 13 dengan PC 19. Maaf, sebelumnya kita masuk ke mode simulation terlebih dahulu, lalu kita coba kirimkan dari PC 12 dengan PC 19. Di sini kita langsung lihat saja di mode ARP ini, dan sebelum itu kita coba kirimkan terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa lihat, kita coba kirimkan lagi. Di sini ada .yq. .yq itu artinya ia bersifat tagged, karena tagged itu ia mempunyai .yq, sedangkan untagged itu ia tidak mempunyai .yq. Jadi seperti itu penjelasan dari tagged dan untagged ya teman-teman. Maka ia bersifat tagged. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai native VLAN. Jadi native VLAN itu merupakan paket yang tidak perlu di tag. Jadi ketika kita ingin mengirimkan paket misal dari PC 2 ke PC 8, ia tidak perlu membutuhkan tag atau .yq. Nah, kita masuk saja ke switch 1 untuk melihat native VLAN berapa yang ada di sini. Masuk. Lalu kita masuk ke show. Nah, di sini untuk FA07 itu menggunakan native VLAN 1 atau by defaultnya itu 1. Nah, kita coba bisa cek juga di switch yang kedua, yaitu yang terhubung dengan FA07. Kita
masuk and config, lalu to show ent terang. Nah, di sini ada dua port, yaitu F07 dan F08, dan di sini juga sama-sama menggunakan by default ya, by defaultnya itu 1. Jadi ketika kita ingin mengirimkan VLAN 1 ke VLAN 1 juga, dan VLAN 1 ke VLAN 1 juga, ini tidak perlu menggunakan packet atau .yq. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari native VLAN. Di sini kita masuk saja langsung ke CLI. Kita masuk ke INTFA/7, lalu kita masuk ke switch port. Nah, di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi atau kita akan mencoba mengganti native VLAN dari by defaultnya itu 1. Kita coba untuk mengganti ke native VLAN 20. Kita masuk ke switch 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke CLI. Kita masuk ke config. Kita masuk terlebih dahulu ke interface milik switchnya, yaitu interface F0/7. Lalu kita masuk ke switch port terang native VLAN 20. Lalu kita masuk atau kita mencoba ngecek apakah sudah masuk, sudah berhasil to show ent terang, to show ent terang. Nah, di sini sudah masuk port FA07 yaitu native VLAN-nya 20. Di sini kita coba konfigurasi juga di switch yang di ruangan kedua. Kita masuk INTFA 07. Kita masuk ke switch port. Kita coba cek to show ent terang. Nah, di sini untuk FA07 sudah menggunakan native VLAN 20, sedangkan untuk port FA08 yang mengarah ke ruangan ketiga yang masih menggunakan native VLAN by defaultnya itu 1 karena yang belum diganti. Nah, di sini kita coba mengeceknya. Lalu kita masuk ke simulation. Lalu kita kirimkan paket dari PC 2 ke PC 8. Nah, di sini kita bisa cek dari PC 2 akan kita kirimkan ke switch, dan switch akan mengirimkan ke switch yang kedua. Lalu bisa dicek. Nah, di sini tidak ada .yq atau tidak ada tagnya karena di sini native VLAN-nya kita sudah samakan, sehingga di sini sudah tidak ada tagnya. Jadi seperti itu penggunaan native VLAN. Nah, di sini kita juga akan mencoba mengganti dari native VLAN 20 tadi kembali ke by defaultnya yaitu native VLAN 1. Kita masuk ke CLI, lalu kita exit. Kita masuk ke INTFA/07, lalu kita masuk ke switch port. Lalu kita masuk ke USA. Nah, di sini sudah diganti FA07 yaitu native VLAN-nya by default 1. Di sini kita coba ganti juga di switch yang ruangan kedua.
Lalu kita cek to show int trump. Nah, di sini untuk FA07 yang tadinya aktivitasnya itu 20, kita sudah ganti ke by defaultnya yaitu 1. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai VLAN dan trump. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan belajar di modul ke-6. Kalian harus tunggu video dari saya. Jadi sekian, terima kasih, sampai di sini.